yaitu ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh Habib Nagib bin Abdullah Al-Haddad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail Al-Qail wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Al-Qail utlubul ilma walau bisin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina Muhammad, imamina wa qudwatina Muhammad, wa syafi'ina yawmal qiyamah Muhammad sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah, wa bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah, wa bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil muhtaramin, saudara sekalian yang sama-sama kita hormati dan sama-sama yang kita muliakan, para alim, para ulama, para dewan guru, para asatidzah dan para tokoh masyarakat serta jajaran aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita doakan semuanya, para guru kita, tokoh masyarakat kita, para ulama kita, para ustadz kita, Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan segala urusannya dan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ini kayak pasar malam, berisik banget. Diem dulu apa? Ini alhamdulillah di malam hari banyak para ustadz, banyak para kiai, banyak para guru yang hadir di hadapan kita semuanya. Oleh karenanya, salah sebuah syair mengatakan, bahwa asafi min gabli an ara wujuhan alaihi nur ilm wa khasyah. Betapa ruginya diriku, betapa ruginya aku tatkala aku meninggal, tatkala aku wafat namun kedua bola mataku belum memandang wajah-wajah orang alim seperti ini. Mudah-mudahan menjadikan perkumpulan kita seperti ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkumpulan yang diridhakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang selalu dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang hadir pada malam hari ini tidak ada harapan, tidak ada doa, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan, melainkan Allah kabulkan pada malam hari ini insyaallah. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya dosa, semuanya yang berdosa dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kita tidak lain dan tidak bukan ya mic-nya payah. Coba yang rada mahalan dikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langitnya yang seluas-luasnya sehingga tidak ada doa, tidak ada harapan, tidak ada keinginan, Allah kabulkan pada malam hari ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang sama-sama saya hormati,
yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan panjang lebar karena dikasih waktu 10 menit kurang 2 detik. Jadi saya nggak akan panjang lebar karena masih ada lagi mubaliknya, masih ada lagi penceramahnya Al Ustadz Kamal, dan beliau nanti bakal banyak menguraikan sebuah nasihat-nasihatnya dan juga menguraikan semua arahan-arahannya bagi kita semuanya. Saya di sini berdirinya di sini tidak lain dan tidak bukan hanya mengingatkan diri saya pribadi, dan mudah-mudahan semua apa yang saya sampaikan bermanfaat buat yang hadir pada malam hari ini semuanya. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mau menggerakkan hati kita, masih mau menyentakkan hati kita, sehingga kita mau melangkahkan kaki kita di tempat yang diridhakan oleh Allah, di tempat yang diridhakan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini adalah saksi bahwasanya ini adalah tanda kita kepada Nabi Muhammad, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini yang belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad, yang belum pernah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbab kumpulnya kita pada malam hari ini insya Allah, Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad. Allah berikan kita kesempatan buat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat bersama Nabi Muhammad, di padang mahsyar bersama Rasulullah, hingga semuanya orang pula kukun semuanya nih yang hadir malam hari ini masuk sorga di belakang Nabi Muhammad. Nah, udah 3 menit tuh, hitungin. Dan juga para tim hadrah yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang baru saja melantunkan maulid apa tadi? Simtud Durar ya. Yang baru saja melantunkan maulid Simtud Durar, yang mudah-mudahan saya teringat dengan sebuah syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mutanabbi. Beliau mengatakan salah satu syairnya itu apa? Mengatakan wa ma madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Sesungguhnya aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidah-qasidah yang aku karang, melainkan qasidah-qasidah atau syair-syair yang aku buat merasa terpuji tatkala di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah qasidah, kiasnya, logikanya, bagaimana tatkala perkumpulan seperti ini disebut nama Nabi Muhammad, berkumpulnya untuk memperingati Nabi Muhammad, untuk memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang sangat-sangat disayangkan daripada grup hadrah tadi, yaitu apa? Ketika mahallul qiyam, ketika asyraqal kalau bahasanya, kenapa pemain bassnya tadi duduk? Cuman sangat-sangat disayangkan. Namanya mahallul qiyam. Mahal ini kalau bahasa artinya itu tempat. Al-qiyam berdiri. Tempatnya berdiri semuanya orang tatkala ingin menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalam hal ini tegaskan bahwasanya pernah suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di suatu tempat, dan Nabi Muhammad mengisyaratkan sahabatnya semuanya agar duduk, agar tidak berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad. Namun pada saat itu pula semua sahabat duduk dan tidak ada satupun yang berdiri, kecuali salah satu sahabat yang bernama Hasan bin Thabit, salah satu penyair Nabi Muhammad, orang yang selalu memuji dengan Nabi Muhammad dengan syair-syair yang dikarangnya. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad, ya Hasan, ijlis ya Hasan. Nabi Muhammad mengatakan, duduklah kamu wahai Hasan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat lain. Maka Hasan bin Thabit di sini mengatakan, ya Rasulullah, qiyami lil aziz alayya fardun wa tarku fardi alayya ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aglun wa fahmun yara hadza jamal wa la yagumu. Ya Rasulullah, berdirinya aku untuk menyambut engkau ya Rasulullah adalah kewajiban buat diri aku ya Rasulullah, kata Hasan bin Thabit. Wa tarku fardi aliyya ma huwa mustaqimu, dan tatkala ketika aku meninggalkan sebuah kewajiban aku, itu adalah hal-hal yang tidak masuk akal ya Rasulullah. Ajibtu
liman lahu aqlun wa fahmun. Maka aku heran ya Rasulullah, bagi orang yang memiliki akal sehat dan memiliki pemahaman tentang engkau ya Rasulullah, yara hadzal jamal wala yagumu. Namun tatkala melihat engkau ya Rasulullah, dia enggan untuk berdiri tatkala memandang orang yang indah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok-besok berdiri ya. Besok-besok berdiri. Kalau enggak itu minimal pakai meja dah biar ada tinggian. Kalau enggak panggul kayak itu bas itu biar ada beratan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Memperingati yang namanya Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan tujuan kita ini mengharap ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan. Namun ada beberapa pertanyaan setelah memperingati Isra Mi'raj. Setiap tahun kita mengadakan maulid, setiap tahun kita mengadakan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Setiap waktu, minggu, hari, waktu, atau setiap bulannya kita mendengarkan yang namanya pengajian dari ustadz, dari kiai, dan dari guru-guru yang lainnya. Namun, apa yang kita dapatkan untuk diri kita? Apa yang jadi cerminan untuk diri kita? Apa pelajaran-pelajaran yang telah kita petik daripada peringatan-peringatan Islam tersebut? Hanya berkumpul saja tawa candaria dan setelah itu mendengarkan ceramah sampai pulang ke rumah tidak dapat apa-apa. Dan hal ini yang sangat disayangkan oleh umat muslim. Dan hal ini yang sangat-sangat miris yang ada terjadi di umat muslim. Karena apalagi zaman sekarang ini, masa-masa ini sedang ramai yang namanya virus. Nih tadi dipesan saya, Beb, kalau bisa jangan lama-lama ya ceramahnya. Jam 10:30 sudah selesai katanya. Jadi saya mau Ustadz Kamal bagi dua. Saya 7 menit, beliau 15 menit. Katanya jangan lama-lama karena dibatasin sampai jam 11. Itu kan karena ada virus corona. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita berwaspada boleh. Antisipasi boleh. Tapi kalau berlebihan jangan juga. Paham? Ngerti? Jangan kebangetan juga sampai kita itu menganggap di hadapan kita ini semuanya makhluk menjijikan. Salaman semuanya. Yang penting apa? Sugesti kita, pikiran kita. Jangan terlalu berlebihan lah. Sampai segala macam kita semuanya anggap kotor. Sampai semuanya segala macam kita anggap ada virus. Justru dengan kejadian seperti ini, dalam hal-hal seperti ini kita bercermin diri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai tega menurunkan yang namanya penyakit seperti ini yang melanda di Indonesia khususnya? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Kita ini kurang kembali kepada sejarah. Di era Sayyidina Umar ibn al-Khattab, pada era beliau itu terjadilah perperangan yang sangat dahsyat, perperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Persia. Di saat itu pula orang-orang muslim berjalan daripada Madinatul Munawwarah menuju Persia. Dan itu terjadilah perperangan yang dahsyat. Sehingga pada saat itu umat muslim apa yang terjadi mengalami kekalahan juga yang dahsyat. Akhirnya pulanglah daripada pasukan umat muslimin dan mengadu kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar ibn al-Khattab, kami berperang di Persia dan kami telah mengalami kekalahan yang hebat, wahai Amirul Mukminin. Dan juga Amirul Mukminin di sini mengatakan, baik, kalau begitu aku akan kirimkan bala bantuan buat pasukan muslim yang ada di Persia. Dan pada saat itu pula berangkatlah bala bantuan muslim yang membantu para umat muslimin yang sedang berperang di Persia. Dan pada saat itu terjadilah perperangan yang kedua kalinya antara kaum muslimin dan orang kafir. Apa yang terjadi? Umat muslim mengalami kekalahan yang kedua kali dan lebih dahsyat dari kekalahan yang pertama. Pulang lagi lah umat muslimin ke Sayyidina Umar, mengadu lagi, ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya Amirul Mukminin, bantulah kami. Kami sudah 2 kali menghadapi orang kafir Persia, namun kami sampai sekarang belum memenangkan perperangan tersebut. Maka Sayyidina Umar mengatakan, baik, aku akan kirimkan bala bantuan tentara untuk kalian umat muslimin yang ada di Persia.
berangkat lagi bala tentara bantuan untuk bantu daripada umat muslim yang berperang di Persia. Dan pada saat itu pula yang ketiga kalinya kalah lagi umat muslimin. Balik lagi orang-orang muslimin yang di Persia mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, tolonglah kami. 3 kali kami bertempur dalam peperangan yang hebat, namun 3 kali pula kami mengalami kekalahan. Mulai saat ini, namun kami umat muslim tidak akan mundur. Kami saat ini umat muslim akan terus berjuang dan berperang untuk menegakkan agama Allah. Bantulah kami wahai Amirul Mukminin." Apa jawaban Sayyidina Umar pada saat itu? Sayyidina Umar menjawab, "Tidak, mulai detik ini, mulai hari ini aku tidak akan mengirimkan bala bantuan tentara untuk kalian umat muslim yang berperang di Persia." Semua sahabat heran, semua pasukan perang heran. Mengapa Amirul Mukminin engkau enggan untuk membantu bala tentara yang ada berperang di Persia? Maka di sini Sayyidina Umar mengatakan, introspeksilah diri kalian. Dosa apa yang kalian lakukan? Maksiat apa yang kalian lakukan? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memperlambat memberikan kemenangan terhadap umat muslimin. Umat muslim pada saat itu mengalami perperangan di zaman Rasulullah hanya sekali kekalahan, yaitu di perang Uhud. Namun pada saat ini umat muslim berkali-kali bertubi-tubi mengalami kekalahan di dalam perperangan. Apa yang terjadi sebenarnya? Introspeksi diri kalian, periksa maksiat apa yang telah kalian lakukan. Maka pada saat itu umat muslim yang ada di Persia semuanya mengintrospeksi. Tatkala ingin sholat, semuanya melakukan satu-satu diperiksa. Satu diperiksa dari ujung, periksa lagi di belakang juga diperiksa lagi. Ternyata salah satu kelompok daripada pasukan muslimin perang tersebut meninggalkan sunnah Nabi yang berupa siwak. Tahu siwak nggak Bu? Bu, tahu siwak nggak? Ini namanya siwak Bu. Ini namanya yang belakang. Tahu siwak nggak? Itu namanya siwak sunnah Nabi Muhammad. Maka karena umat kaum muslimin pada saat itu meninggalkan siwak, melalaikan siwak, Allah enggan untuk memperturunkan daripada kemenangan terhadap umat muslimin. Bukan umat muslim pada saat itu mabuk-mabukan. Bukan pada saat itu umat muslim buka aurat di depan umum. Bukan pada saat itu umat muslim berzinah atau dosa yang lain-lainnya. Lebih rendah dari itu sunnah Nabi Muhammad ditinggal yang berupa siwak. Allah enggan menurunkan kemenangan terhadap umat muslim. Dengan cerita ini kita ambil pelajaran. Kenapa Allah sampai tega mengirimkan yang namanya penyakit sampai di mana? Bagaimana agama kita? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita terhadap tetangga kita? Bagaimana akhlak kita terhadap orang yang ada di hadapan kita? Ini adalah menunjukkan yang namanya introspeksi diri kita masing-masing. Gak ada yang bisa jawab siapa diri kita sebenarnya, melainkan diri kita sendiri yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang membekas dari peringatan Isra dan Mi'raj? Kadang-kadang mengadakan Isra Mi'raj hanya sekedar ketemu teman, bercanda, ketawa, dan ngobrol sana sini, pulang yang ada dapat apa-apa. Betul. Namun bukan ini yang diharapkan. Yang namanya peringatan Isra Mi'raj mengharapkan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan tumbuhkan cinta akhlak Nabi Muhammad di kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecilnya satu, saya nggak bakal keluar dari materi yang dibawakan oleh Maulid tadi. Di dalam Maulid Simtud Durar dikatakan di situ, faman faja'atu hadil bisyaratu wa talagaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim, untuk memperingati daripada Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Namun talagaha biqalbin salim, kalau kita udah dapat pandangan rahmat dari Allah, udah diizin nama Allah untuk duduk-duduk di tempat yang baik, talaga biqalbin salim, kita terima dengan hati kita yang lapang dada, hati kita yang baik sama orang. Kotoran-kotoran hati kita dibuang dulu sementara tuh. Kalau hati kita udah bersih, dapat bisyarah dari Allah dan Nabi Muhammad, apa lanjutannya? Faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala akan menuntun orang tersebut ke jalan yang lurus untuk menuju Allah dan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah bukti buat hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terusin ini. Dan juga yang jadi PR juga buat kita ini, yaitu apa? Akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad. Nggak usah tinggi-tinggi bu, nggak usah tinggi-tinggi pak. Satu aja kita amalin akhlak Nabi. Ini satu aja kita amalin. Insya Allah nggak ada ceritanya tetangga sama tetangga sebelahnya berantem, nggak ada. Satu kita amalin ini. Dan nggak ada ceritanya saudara sama saudara saling bermusuhan. Kalau satu ini kita amalin. Dan juga dalam maulid juga disebutkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlil wara mantikan wa asdak. Itu dalam maulid dikatakan. Dalam maulid dikatakan apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Salawatnya mana bu? Salawatnya pak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kayak gitu bu, kalau dengar nama Nabi Muhammad tuh yang semangat. Jangan loyok banget. Kalau dengar nama Nabi yang semangat. Jadi kalau punya utang banyak juga nggak ketahuan. Punya urusan banyak juga nggak ketahuan. Bawaannya girang aja bu. Bawaannya girang aja. Kalau untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul wara mantigan wa asdak. Nabi Muhammad itu apa? Ahlul wara mantigan wa asdak. Ucapannya manis. Ucapannya ngenakin orang. Ucapannya girangin hati orang. Ini Nabi Muhammad SAW. Satu nih akhlak Nabi kita bawa pulang, insya Allah selamat semua dunia akhirat. Satu kita bawa ahlul wara mantikan wa asdak. Ucapannya manis, ketemu orang selalu sapa menyapa. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keluarga sanakmu? Bagaimana kabar semua anak-anak kamu? Kapan kita ngopi bareng lagi? Kapan kita duduk bersama lagi? Ini adalah daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan dalam hal ini di dalam Maulid Tiba, fa idza takallama fa ka'annama durra yasqutu min fihi. Tatkala Nabi Muhammad tatkala berbicara itu seakan-akan ada buah manis yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peringatan Isra Mi'raj. Kadang-kadang orang peringatan Isra Mi'raj yang disebutnya kemana tahu. Kalau peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, sebutinlah akhlak-akhlak saleh, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang moral-moral menunjukkan agama yang akan menjadi baik di masa depan nanti. Jangan kalau Maulid ngomonginnya kemana aja, artis diomongin, pejabat ini diomongin, nggak perlu. Umat Muslim semuanya nggak butuh itu semua. Umat Muslim nggak butuh dengan kabar-kabar tentang negara. Umat Muslim kalau ingin tahu kabar tentang negara hanya cukup nonton televisi, mendengarkan berita. Tapi kita datang ke Nabi Muhammad, kita datang ke majelis ingin dengarkan nasihat, ingin mendengarkan arahan-arahan agama, ingin mendengarkan perintah tentang Nabi Muhammad. Sampai ada di hati kita ini apa? Rindu dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Rasulullah, cinta dengan para ulama, cinta dengan para kiai, cinta dengan para ustadz. Ini yang dituntut dalam peringatan-peringatan Islam, bukan yang buat lawak-lawakan atau dan lain-lainnya. Saya teringat, saya beberapa hari yang lalu saya ada di Kalimantan. Saya ini baru semalam bu pulang dari Kalimantan bu, sebulan saya di Kalimantan. Karena ini wasilahnya Ustaz Supriyadi dan juga emang saya cintanya saya kepada antum-antum semua yang hadir pada malam hari ini. Saya paksain diri saya buat datang ke Pulau Kukun ini. Jadi di waktu saya di Kalimantan itu, saya mendengarkan daripada manaqib Guru Zaini atau Guru Sekumpul terkenalnya. Di situ ada saya baca dalam buku-buku beliau, ada 3 majlis yang di dalamnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa koreksi. Majlis di mana kita? Majlis manakah yang dianggap pada malam hari ini? Ada majlis Allah, ada majlis Muhammad, ada majlis aulia kata beliau. Majlis Allah itu kapan dan apa? Ketika orang berkumpul dan membaca Al-Quran bertadarus. Tadi ada qori nggak? Dapat kita berarti satu. Dan yang kedua, majlis Muhammad. Majlis Muhammad itu apa? Majlis yang disebut dalamnya akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Baca maulid nggak tadi? Ada dua-duanya. Dan yang ketiga, majlis aulia, majlis para wali, majlis yang di dalamnya disebutkan tentang manaqib atau cerita para wali. Tapi tadi kita cerita ini bukan cerita wali lagi, tapi kita cerita tentang sahabat Sayyidina Umar Ibn Khattab. Berarti dapat nggak tuh?
Dapat nggak tuh? Tiga-tiganya dapat ya Bu ya. Tiga-tiganya dapat ya Pak ya. Bang, dapat nggak Bang tiga-tiganya? Alhamdulillah, berarti majlis kita ini majlis yang diridhakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pulang semuanya insya Allah dapat pahala yang banyak, pahalanya insya Allah. Sampai nanti di akhirat, dibuat tabungannya di akhirat nanti. Karena dalam Al-Quran ditegaskan, innalladzina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahur rahmanu wudda. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, sayaj'alu lahur rahmanu wudda. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dalam kehidupannya wudda, keindahan, kelancaran serta kesuksesan semua urusannya di muka bumi ini. Alhamdulillah. Duduknya kita ini adalah tanda kita beriman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita di sini juga mendengarkan daripada nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat para guru nanti, dan juga mendengarkan maulid, mendengarkan zikir para aulia. Ini adalah amal saleh dan alhamdulillah dua-duanya kita dapat. 3 kriteria majlis tadi kita dapat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan nanti bukan berkumpul hanya di dunia maupun dan akan tapi berkumpul juga nanti kita di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup kali ya? Cukup ya? Cukup enggak? Masih ada Ustadz Kamal tadi. Waktunya sampai jam 11. Kalau sampai lewat jam 11 katanya nanti mau dibubarin apa gimana tuh, nggak ngerti saya dah. Nggak ngerti saya apa nggak ngerti. Tapi insya Allah saya juga udah nggak enak melihat posisi-posisi ibu-ibu udah mulai pada berubah duduknya. Bapak-bapak juga udah mulai nggak betah. Ya kan, ada yang blonjor, ada yang nyender kan gitu. Ada yang kakinya diangkat sebelah. Emang Pak, Bu, kalau tempat-tempat kayak begini bawaannya nggak betah aja. Ada yang ngantuk banget, coba ntar kalau udah kelar dah. Ngomongnya banyakan dia sama kita. Betul? Iya, ada yang lemes banget. Kalau udah demikian selesai sudah acara kita, ngerokok dia paling banyak. Emang begitu? Pernah suatu ketika di zaman Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan dalam hal ini diceritakan dalam kitab An-Nafa'is Uluwiyah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Dalam hal ini, salah satu murid beliau bertanya kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini dengerin nih poinnya nih, kenapa orang bisa nggak betah duduk di majlis. Salah satu murid beliau bertanya, wahai Habib Abdullah, wahai Imam Al-Haddad, kenapa orang itu kalau duduk di majlis taklim bawaannya nggak betah aja? Bawaannya nggak betah, gelisah aja bawaannya, yang ngantuk, yang kagak betah, yang blonjor, salah begini, begitu salah, udah nggak enak banget duduk di majlis. Kenapa Habib bisa terjadi seperti itu? Maka di sini Imam Haddad mengatakan, fayakhruj dzunubah. Di sini beliau mengatakan apa? Itu tandanya dosanya mau keluar. Tandanya dosanya mau keluar. Ini logikanya ibarat kata bisul. Bisul kalau dipencet, kalau mau sembuh harus dipencet sampai putih-putihnya keluar tuh. Sakit nggak Bu? Sakit nggak Pak? Teriak, jengker bisa orang ditumpet bisulnya. Nah begitu juga sama nih, kalau kita mau sembuh total, tahan dulu sebentaran doang. Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Habsyi, salah satu guru kami di Hadramut, itu beliau mengatakan apa? Wallahi lau alimu ma fi nazal ma nuzila fi majlisil Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamman sarafu hatta tala al-fajr. Beliau mengatakan, andaikan saja orang yang hadir maulid atau hadir Isra Mi'raj atau hadir di tempat di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad, kalau dia tahu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal ata wal minnah, daripada rahmat dan barakah, lamman sarafu hatta tala'al fajr. Orang-orang yang hadir maulid, orang-orang yang hadir majlis ta'lim nggak bakalan mau bubar walaupun terbitnya matahari. Gitu. Apalagi kita kumpul sini karena cinta dengan Nabi Muhammad. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oh jauh beb, hujan beb. Pepatah Arab juga mengatakan wal ba'id garib in ahbabta. Perjalanan yang jauh akan merasakan dekat tatkala kita
ada cinta. Bagaimana tuh yang bucin-bucin? Woi, bucin-bucin, ngalamin nggak? Hujan, jalan terus. Ya kan, biar kata motornya lampunya udah ngeriep-ngeriep gitu kan, tetap jalan. Sawah pinggiran jalan, mau ditakutin ada begal, ada apa, tetap jalan. Karena apa? Ada cinta, walaupun cuma makan toprak, hujan-hujan, bihunnya udah basi, togenya udah bau, tetap makan berdua. Karena ada cinta. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam sebuah qasidahnya, walzam kitaballah wadba sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Ini pelajaran buat kita semua, pegangan buat dalam hidup kita. Walzam kitaballah, kontinulah kamu, berpegang teguhlah kamu terhadap kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Watba sunnatan, dan amalkanlah yang namanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtad hadakallahu bil aslafi, dan ikutilah jejak-jejak para orang alim yang telah mendahului kamu. Contoh, di Bekasi ini ada Kiai Al-Maghfirullah Haji Nur Ali. Dan juga kita terusin lagi tuh perjalanannya, para kiai kita, guru-guru kita, habaib kita, bagaimana dalam majlis adab-adabnya. Ikutin. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Bernirulah kamu, tirulah kamu, bermirip-miriplah kamu terhadap akhlak-akhlak orang saleh. Walaupun kamu bukan orang saleh, walaupun kamu bukan orang baik, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena kamu tatkala meniru dengan orang saleh, maka kamu akan mendapatkan keberhasilan di muka bumi ini. Itu kata Imam Haddad. Dan juga dikatakan oleh Bung Karno apa? Bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai para pahlawan. Bangsa apa? Jasa para pahlawannya. Dari sini aja antara ulama dan umara sudah mengatakan bahwasanya bangsa yang berkah itu, umat yang berkah itu umat atau masyarakat yang menghargai para jasa pahlawannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun singkat, insya Allah bermanfaat buat diri saya, bermanfaat buat semuanya, dan jadi pegangan teguh buat akhlak kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan pula insya Allah kampung Pulau Kokon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada penyakit-penyakit yang melanda. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang punya urusan diangkat penyakit, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum dapat jodoh yang soleh dan solehah. Ibu-ibu jangan ikut amin, Bu, yang muda aja yang amin. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh, yang punya anak perempuan jadi anak yang soleh dan solehah, dan juga yang punya anak laki-laki jadi anak yang soleh, berbakti berbakti pada orang tuanya, nurut kalau dinasehatin, doyan agama, doyan ngaji. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu kita jumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, mohon dibukakan, mohon minta ridhanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.